sambutan dari Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Husnu Panembo sekaligus menutup acara secara resmi. Kepadanya dengan segala hormat disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyana ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minu liyaghfiru kafah walau la yaqrabu min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa yunziru qawmahum idza raja'u la'allahum yahtadun. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat salam serta terlimpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diakui dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Biro Pengasuhan Santri, yang terhormat seluruh staf pengasuhan santri yang hadir pada kesempatan ini, yang saya banggakan, yang saya sayangi, yang saya cintai, anak-anakku sekalian, kelas 9, kelas 12, Pondok Pesantren Al-Husnu tahun pelajaran 2025-2026. Semoga kita hari ini ada dalam suasana hati yang berbahagia. Amin. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia, khususnya seluruh panitia yang bergerak, para penguji dalam prosesi kegiatan akhir dari awal sampai sekarang. Ada Ustadz Purkon yang sudah berusaha membuat skema atau konsep sedemikian rupa dalam pelaksanaan kegiatan akhir ini. Ustadz Purkon yang ganteng, Ustadz Jamil yang ganteng, dan yang paling cantik di sini Ustadzah Lela Alimatul Sa'diyah, karena tidak ada saingan. Dan yang paling ganteng Ustadz Ading dan saya. Kenapa disebut paling ganteng? Karena sudah nikah, berarti kan payung. Ustadz Jamil gantengnya tapi sampai belum bisa disebut paling ganteng. Setidaknya saya akan disebut paling ganteng oleh istri saya, dan begitu pula Ustadz Adi. Anak-anakku sekalian, setiap proses yang kita lalui adalah pendidikan dalam kehidupan kita, khususnya di Pondok Pesantren Al-Husnu ini. Teori bisa dihafalkan dan hafal dalam sesaat, begitupun hilangnya juga bisa sesaat. Tapi pada intinya bagaimana kita dalam kehidupan nanti, ketika kita ingin mencapai sesuatu, pasti ada waktu yang dibutuhkan, tenaga yang terkuras, pikiran yang dicurahkan untuk menggapai sesuatu tersebut. Makanya selamat untuk yang lulus, dan untuk yang tidak lulus kalian hanya tertunda. Silahkan selesaikan itu, hadapi orangnya. Siapa orangnya? Ya, pemilik kalian. Segala sesuatu akan terselesaikan apabila kita menghadapinya,
apabila kita menatap ke depan, bukan balik kanan ke belakang menghindari masalah. Itu pelajaran yang insya Allah berharga dalam hidup kita. Jadi apapun prosesnya, itu pendidikan bagi kita semua, wabil khusus bagi anda para santri, dan kita semua sebagai penguji pun sama dituntut untuk bersabar dan belajar. Tidak berarti kami penguji sudah bisa semuanya, tapi di balik itu kami pun terus belajar. Sembari kita belajar bersama-sama, sehingga apa yang kita capai itu akan menjadi bekal dan ilmu yang berharga untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Anak-anakku sekalian, sudah makan belum? Naros kumpul katanya. Makasih. Insya Allah nanti ada. Kalian tahu di institusi Polri atau TNI ada yang disebut dengan pendidikan. Tahu? Pendidikannya seperti apa? Dari mulai fisik, psikologis, mental, dan lain sebagainya, itu semua diuji. Bahkan sampai yang terburuk sekalipun. Padahal ketika beliau sudah dilatih menjadi polisi atau tentara, damalnya di desa, misalkan jadi babi kamtibmas, atau jadi babinsa, atau di kodim, atau di polres, di polsek, yang kebanyakannya yang menjaga, mengawasi dan lain sebagainya, tidak untuk berperang, tidak berperang selamanya. Kenapa demikian? Kenapa tentara atau polisi sampai dalam pendidikannya sampai terjun paku sejauh setinggi 100 meter dari jembatan yang ada di laut, harus berenang 1 kilometer dengan membawa beban yang begitu berat, terus harus makan sampai makan apapun yang ada, sampai ular dimakan, cacing dimakan, biawak dimakan, dan lain sebagainya dimakan. Itu adalah pendidikan yang mendidik polisi tersebut, tentara tersebut, untuk apa? Untuk menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun dalam hidupnya, dalam tugasnya. Walaupun pada kenyataannya dalam tugas yang diembannya setelah pendidikan itu tidak seberat apa yang ada dalam pendidikan. Itulah pendidikan. Kalian pun di sini sama. Mungkin ada yang mengeluh, mungkin banyak yang mengeluh tentang apa yang belum kita ketahui, sehingga kita mencurahkan segalanya untuk menyelesaikan ujian pondok ini. Capek iya, gegel iya, kadang mah ke penguji mungkin. Tapi di balik itu kalian akan menghadapi hal yang sama ketika nanti di masyarakat. Ulang balik kan, ya udah datang dinyatakan belum lagi, balik lagi, ngapain lagi, dan begitu pun di masyarakat. Kalian mungkin pernah melihat dan mengalami ada yang sudah ikut orang tuanya mengurusi keluarganya ke rumah sakit, bagaimana di sana ditolak karena kurang persyaratan, kita harus pulang lagi, menyiapkan semuanya, balik lagi. Otak terkuras, pemikiran juga sama, biaya, fisik, dan lain sebagainya, itu semua dicurahkan, semua habis, bagai sampai akan mengeluh untuk itu. Tapi kita yakin dan kita percaya bahwa Allah akan mengiringi setiap langkah kita ketika yang kita usahakan adalah hal yang baik. Begitupun ini. Ujian pondok ini bukan hanya dituntut kalian supaya hafal, tapi lebih daripada itu, kita atau kalian, anda semua dituntut untuk bisa berjuang dalam hidup. Kemarin seperti yang sudah diucapkan dalam materi struggle for life. Jangan melulu diam di zona nyaman kalian. Kalau kalian ingin ada sesuatu atau ada sesuatu di diri kalian yang dilihat orang lain, yang dijadikan sebuah keunggulan dari diri kalian, maka keluarlah dari zona nyaman itu. Buktikan kalau kita bisa. Berjuanglah untuk hidup kalian. Angkatlah harkat diri, derajat diri kalian. Setelah itu baru orang tua akan terangkat.
keluarga pun sama, dan lingkungan pun masyarakat pun sama akan terangkat oleh kita. Anak-anakku sekalian, terakhir coba kalian yang di kiri melihat ke kanan dan yang kanan melihat ke kiri. Yuk, pakai gigir-gigir, tatap mata wajah, mata wajah ya. Ayo, nah, tatap mata teman kalian, bukan tatap matanya lah, tatap wajahnya. Nah, kalau terkuat tutup mata. Setelah itu angkat ya. Udah, dengarkan. Khusus untuk kelas 12, tawa itu mungkin akan hilang. Tawa itu mungkin akan jarang kalian temukan untuk kelas 12. Saya dulu mungkin Ustaz Adik satu kelas apa, tapi kebetulan Ustaz Burhan dan Ustaz Iwan atau yang di sini langsung terjun di masyarakat atau di lembaga, maka mungkin sedikitnya tidak akan terasa. Kalau saya Adik berkelana dulu, jadi saya pun sampai ngimpi sekolah deui, ku hayang-hayangna sekolah deui. Karena terasa ketika sudah keluar sekolah, ternyata cari teman yang dulu seperti ada yang di sekolah itu susah. Makanya sangat sayang kalau kita lewatkan waktu-waktu terakhir ini. Apalagi tadi yang di kelas 12. Semoga sekali lagi kita bersama-sama dalam kebaikan ini bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat, di surganya Allah, kita akan bertemu dalam wajah-wajah yang bahagia. Dalam bahasa Arab disebutkan laisal firaq bil firaq walakinal firaq bisau. Kita berpisah bukan untuk berpisah selamanya, tapi berpisah untuk menyimpan kerinduan. Doakan teman-teman kalian, teman-teman kita, dan semua yang ada di sini, kalian keluar khususnya untuk kelas 12 bukan untuk mencek lagu si Elo mah hafal, lagu Elo ada, pergi untuk kembali. Maka sewaktu-waktu jika kalian ingat pondok ini, ingat dulu ketika di sini, kembalilah sewaktu-waktu. Karena kama qala Haji Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Ketika kalian sudah jauh, barulah kita ingat kebaikan-kebaikan, kenangan semasa kita. Semoga ma'asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Semoga pertemuan kita yang didasari karena Allah dengan hati yang baik, dengan keadaan yang baik, dan kita berpisah dengan keadaan yang baik pula, sehingga hanya kebaikannya akan kita kenal dari teman kita, dari guru kita, kalau saya dari anda, dari santri-santri. Kalian nanti akan terjun di masyarakat. Itulah kehidupan yang sebenarnya, di mana ucapan, tingkah laku secara langsung akan dinilai oleh masyarakat. Kalian tidak akan serta-merta atau tidak akan, mohon maaf, dimaklumi lagi selayaknya anak kecil yang dulu kalian masih sekolah. Ketika ada kesalahan, maka kesalahan itu akan mudah menyebar. Itulah masyarakat. Dan sialnya lagi, ketika satu anak melakukan kesalahan, bukan dia saja yang menjadi bahan cemoohan, tapi ibunya, bapaknya, keluarganya, bahkan kampungnya bisa tercoreng nama buruknya atau nama jeleknya. Maka dari itu, jagalah diri pribadi, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik lembaga. Selanjutnya
yang saya titip 3 saja. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat apapun alasannya. Jangan tinggalkan sholat apapun alasannya. Kalaupun kita tidak bisa tepat waktu, gak apa-apa. Yang penting jangan tinggalkan sholat apapun keadaannya. Yang kedua, jika kalian ingin bahagia di dunia, cukup dalam harta, cukup dalam biaya, materi dan lain sebagainya, jalan langitnya cuma satu: hormati orang tua, muliakan orang tua. Apapun yang akan kalian laksanakan, minta ridho orang tua, minta doanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kalian ingin dihargai, ingin menjadi orang yang mulia, dihormati di masyarakat, dalam keilmuan, dalam hal sebagainya, dalam jabatan dan lain sebagainya, hormati, muliakan guru kalian. Bukan hanya di sini, tapi dari mulai dulu kalian belajar alif batasa, dari mulai dulu kalian belajar di PAUD, di RA, belajar A, B, C, D, menghitung 1, 2 sampai selesai. Insya Allah ketika kalian menghormati guru kalian, dimanapun kalian tinggal, dimanapun kalian berada, akan terhormat dan dihormati, dihargai oleh orang lain. Itu mungkin pesan dari saya pribadi, dari selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Busqo. Semoga sekali lagi setiap langkah kalian, setiap langkah kita ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan dan kelancaran, dimudahkan dalam segala hal yang kalian cita-citakan, dan Allah segera mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kalian. Ismasyikta fa'inna kamayitun. Selanjutnya ada peribahasa bahasa Arab, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Jadilah orang yang mengajar kalau bisa, kalau tidak yang belajar, yang mendengarkan dan yang mendukung sesuatu kebaikan. Dan janganlah sampai kita menjadi orang yang kelima. Iskariman au syahidan. Hiduplah mulia dalam kebaikan, dan kalaupun kita mati, syahid dalam kebenaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama dengan, nanti saya komando, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses yang kita jalani. Semoga ini menjadi hal yang baik untuk kita semua, bekal ke depannya. 1, 2, 3 kita mengucapkan Alhamdulillah. Secara resmi penutupan pembekalan kelas akhir santri Pondok Pesantren Al-Busqo tahun 2025-2026 ditutup. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada gadis berambut panjang, tolong doa kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah doa kepada petugas dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala kulli sahabat Rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amalna hayatullah li sulatina fi ta'alum wa li sulatina fi durus wa ta'alatiha. Allahumma ij'alna fi kulli imtihanin najihin salimin sabirin mumtazin wa la taj'alna min al-mutakabbirin wal mahdudin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia,